Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi faktorisasi bentuk aljabar bagian ketiga. Kalau pada sebelumnya kita sudah mempelajari faktorisasi bentuk aljabar untuk metode distributif, kemudian kita yang bagian kedua bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C, di mana nilai A sama dengan 1. Nah, kali ini kita akan mempelajari faktorisasi bentuk aljabar dengan bentuk masih sama dengan bagian kedua, yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C, tapi nilai A-nya tidak sama dengan 1. Jadi di sini nilai A-nya itu bisa lebih dari 1 atau kurang dari 1. Kurang dari 1 ini bukan berarti dia 0 ya, jadi bisa negatif. Jadi maksudnya kurang dari 1 itu nilai negatif. Nah, jadi ada dua kemungkinan untuk A tidak sama dengan 1, bisa dia bernilai positif atau bernilai negatif ya. Nah, jadi diharapkan pada materi ini siswa kalian dapat menentukan faktorisasi aljabar bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C dengan nilai A tidak sama dengan 1. Oke? Nah, sekarang kalau kita memiliki bentuk kuadrat seperti ini, AX kuadrat tambah BX tambah C, di mana nilai A tidak sama dengan 1, maka langkah pertama kalian harus membentuk seperti ini dulu. Jadi AX kuadrat tambah BX tambah C harus kita bentuk menjadi 1 per A kalikan dengan AX tambah P kalikan AX tambah Q, di mana syaratnya adalah P tambah Q, di mana P dan Q itu berupa bilangan. Jadi kalau D ditambah P tambah Q itu harus sama dengan nilai B. Kemudian kalau dikalikan kedua bilangan tersebut, P kali Q harus sama dengan A kali C ya. Jadi di sini seperti pada materi sebelumnya, langkah awal sangat menentukan. Apa langkah awalnya? Yaitu nilai A, B, dan C. Jadi kalian harus tahu di mana posisi A, di mana posisi B, di mana posisi C. Ingat, posisi A selalu berada di depan X pangkat 2, posisi B selalu di depan X, dan C adalah konstanta tanpa variabel. Jadi tidak ada variabel mengikuti nilai C. Jadi ingatkan di sini, kadang-kadang soal tidak selalu berurutan seperti ini susunannya, X pangkat 2 nya di depan, tidak ya. Kadang-kadang bisa jadi soal itu C-nya ditaruhnya di depan, atau C-nya di tengah, atau BX-nya di belakang, AX kuadratnya di tengah, boleh, bisa jadi ya. Jadi kalian konsep dasarnya harus bisa menentukan yang mana A, yang mana B, yang mana C berdasarkan posisi terhadap variabel ya. Jadi jangan sampai salah. Nah, sekarang supaya lebih jelas kita lihat contoh. Faktorkanlah bentuk aljabar di bawah ini, 6x kuadrat kurang 10x tambah 4. Jadi seperti pada materi sebelumnya, langkah awalnya adalah menentukan nilai A. Nah, ingat posisi A selalu di depan x pangkat 2, berarti A nya 6. Kemudian langkah berikutnya menentukan nilai B. Berapa B-nya? Ingat, posisi B di depan X, berarti B-nya adalah ya min 10. Kemudian C-nya konstanta tanpa variabel, berarti berapa nilainya? Iya, berarti nilainya 4 ya, positif 4 ya. Ingat, tanda perhatikan ya, tanda di depannya, karena dia tambah berarti positif. Sedangkan B tadi karena dia tandanya kurang berarti negatif ya. Oke, kita masukkan syarat bahwa kalau ditambahkan P tambah Q, jadi nanti kita mau mencari P dan Q ini dengan syarat bahwa kalau dia dijumlah ditambahkan maka nilai harus sama dengan B. Nilai B nya tadi adalah negatif 10. Kemudian kalau dikalikan harus A kali C. A nya tadi berapa? 6 ya. Kemudian C nya ya 4, berarti kita kalikan saja, 6 kali 4 adalah 24. Jadi kita harus mencari dua bilangan ini. Kalau dia dijumlah harus min 10, kemudian dikalikan harus 24. Kita cari dengan memakai tabel ya. Nah, jadi cari perkalian bilangan yang menghasilkan 24. Itu adalah dari kita mulai dari 1 kali 24 ya. Kemudian kalau 2 kalikan, iya kalikan 12. Kemudian kalau 3 kalikan, iya 8. Kemudian yang terakhir kalau 4 pasti 6. Nah, sekarang kita mau mencari yang memenuhi syarat ini. Nah, tapi sebelumnya Ibu ingatkan lagi bahwa perkalian tanda yang menghasilkan tanda positif itu ada dua kemungkinan. Bisa keduanya positif atau keduanya negatif ya. Nah, yang mana? Apakah keduanya positif atau keduanya negatif? Kita lihat lagi berdasarkan hasil
hasil jumlah. Kalau di sini nilainya negatif, berarti ingatkan supaya dalam penjumlahan operasi bilangan bulat supaya hasilnya negatif. Kalau tadi bisa keduanya, untuk perkaliannya bisa keduanya positif atau keduanya negatif ya. Berarti kalau di sini hasil jumlahnya negatif, otomatis yang menghasilkan penjumlahan negatif itu adalah kalau keduanya negatif ya. Jadi keduanya harus bernilai negatif. Misalnya tadi antara 1 dengan 24 ya, ini harus keduanya bernilai negatif. Jadi kalau dia dikalikan pasti hasilnya positif. Negatif kali negatif hasilnya positif. Nah, ini kita beri tanda dulu negatif keduanya ya. Jadi karena tadi hasil jumlahnya negatif, berarti keduanya harus negatif ya. Nah, kemudian kita jumlahkan. Negatif 1 tambah negatif 24, artinya hutang 1 tambah lagi hutang 24, berarti hutangnya jadi 25, jadi negatif 25. Berikutnya berapa? Iya, negatif 14. Negatif 2 tambah negatif 12, berarti negatif 14. Berikutnya negatif 3 tambah negatif 5. Nah, negatif 8, ulang, negatif 3 tambah negatif 8. Iya, negatif 11. Dan yang terakhir, negatif 4 ditambah negatif 6. Ya, negatif 10. Nah, sekarang yang memenuhi kedua syarat, hasil kalinya 24, kemudian hasil jumlahnya min 10, berarti adalah min 4 dan min 6 ya. Nah, ini bilangan Pi dan Q nya. Jadi sudah ketemu min Pi dan min 6 ini, Pi nya min 4, Q nya min 6, kita masukkan dalam konsepnya ya, kita bentuk seperti ini. Jadi A nya tadi adalah 6, kita masukkan A nya 6, Pi nya min 4 dan Q nya min 6 ya, kita masukkan. Nah, jadi A nya nih 1 per A, 1 per A nya 6, 1 per 6, kemudian A nya 6, berarti A X, A nya ganti dengan 6, kemudian X tambah Pi, nah seharusnya kan di sini ada tanda tambah ya, kenapa di sini negatif? Kurang, karena nilai Pi nya tadi adalah negatif. Jadi kalau konsepnya tambah, tapi kalau nilai ternyata negatif, berarti otomatis di sini nilainya kurang ya, kurang 4. Kemudian Q nya kan tadi negatif 6, berarti di sini kalau konsep dasarnya tambah, berarti karena dia Q nya negatif 6, maka di sini jadi kurang ya. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut. Nah, di sini kita memakai gabungan dengan distributif ya. Jadi 6x kurang 4 dengan 6x kurang 6 ini kita cari EPB nya. EPB nya yang sama, yang kurung pertama dulu ya. Oke, kita tulis dulu 1/6. Nah, kemudian 6x kurang 4 ini kita cari EPB nya. Jadi antara koefisiennya dengan konstanta, koefisien di sini 6 dengan 4 konstantanya, 6 dengan 4 konstantanya, maka EPB nya adalah 2, artinya dia sama-sama bisa dibagi dengan 2. Nah, di sini suku pertama ada X, suku kedua tidak ada X, berarti X tidak bisa dijadikan EPB, tidak boleh jadi EPB, maka 6X dibagi 2 untuk suku pertama adalah 3X, suku keduanya 4 dibagi 2 adalah 2 ya. Nah, kemudian begitu juga dengan yang kurung berikutnya, 6X dengan 6. Ini kita ambil EPB nya berapa? Antara 6X dengan 6. Ingat, suku pertama ada X, suku kedua tidak ada X, berarti tidak boleh X nya menjadi EPB. Jadi kita lihat cuma angkanya saja, 6 dengan 6 ada EPB nya adalah 6 ya. Berarti di dalam kurung 6X dibagi 6, di luar kurung ini tidak ada X, berarti jelas otomatis X nya berada di dalam kurung ya. Kemudian ini kurang 6 dibagi 6 berapa? Iya, 1 ya. Oke, nah sekarang kita lihat di sini. Ini ada yang boleh dicoret ya, ternyata karena ini perkalian nih. Kita lihat 1/6, 1/6 kali 2, ini semuanya kali ya, kali 3x kurang 2 kali 6 kali x kurang 1. Ternyata 6, di sini ada 6. Nah, jadi di sini ada 1/6 ya. Ada 1/6. Ini ada 1/6 dengan 6. 1/6 kalikan dengan 6. Kalau 1/6 kali 6 otomatis artinya 6 di bawah, 6 di atas ini dibagi dengan 6 di bawah ya, kita coret. 6 di atas bagi dengan 6 di bawah berarti 1 ya. Sudah tidak masalah, berarti tinggal 2 ya. Jadi hasilnya untuk sementara ya di sini kita kalikan 2 kali 3x itu adalah 6x, 3 kali 2x. Ingat
tanda seperti ini, tanda kurung ini artinya kali. Dan ingatkan, karena di sini bentuk aljabar yang memuat ada beberapa suku, itu artinya setiap suku di dalam kurung, itu harus dikalikan dengan yang di luar kurung. Di luar kurung itu yang di depan ya. Jadi setiap suku di dalam kurung kalikan dengan yang di depan kurung ya, yang berada di luar kurung. Jadi 2 kali 3x itu 6x, kemudian 2 kalikan 2 itu 4. Nah yang di belakang ini tetap ya, tidak dikalikan karena sudah 2 ini sudah dikalikan yang di depan. Nah ini untuk kalau kita kalikan dengan 2-nya dikalikan dengan 3x kurang 2. Jadi 2 ini boleh kita kalikan dengan salah satu yang berada di dalam kurung. Boleh 2 kali 3x kurang 2 atau ya. Nah, atau 2-nya kita taruh di belakang boleh. Jadi 2 boleh kita taruh di belakang 3x kurang 2, artinya nanti akan dikalikan dengan x kurang 1 ya. Jadi tadi Ibu ulangi, 2 boleh dikalikan dengan 3x kurang 2, atau boleh 2 dikalikan dengan kurung di belakangnya x kurang 1 ya. Jadi kalau dikalikan seperti ini bentuknya, maka hasilnya 3x kurang 2 nya tetap. Nah 3x kurang 2 nya tetap. Nah 2 nya ini kalikan yang di belakang kurungnya ya. Jadi setiap suku dalam kurung harus dikalikan dengan angka 2 di depannya. 2 kali x itu adalah 2x, kemudian 2 kali 1 adalah 2. Jadi hasilnya boleh antara yang yang ini yang terakhir atau yang di atasnya ini ya. Ini sama saja hasilnya, nanti kalau kita kembalikan, kita proses lagi, nanti hasilnya pasti 6x kuadrat kurang 10x tambah 4 ya. Semoga bisa dipahami. Nah, kalau ada langkah yang tidak kalian pahami, boleh kalian putar ulang kembali. Nah, ini disebut dengan cara langsung. Cara langsung artinya dia menggunakan rumus ini, 1/a kalikan ax tambah pi kalikan ax tambah q ya. Ini cara langsung. Boleh cara kedua dengan memakai cara tidak langsung. Kita lihat cara tidak langsung dengan masih memakai kita ketahui tadi nilai a-nya 6, b-nya min 10, c-nya sama dengan 4. Kemudian nilai pi-nya adalah 4, min 4 ya. Nilai pi-nya min 4, kemudian nilai q-nya sama dengan min 6 atau negatif 6. Jadi kita masukkan di sini, kita bentuk seperti ini, 6x kuadratnya tetap. Nah, kemudian yang kita rubah hanya yang negatif 10x. Dimana kita tahu bahwa negatif 10x itu adalah hasil jumlah negatif 4x dan negatif 6x ya. Negatif 4 tadi ketemu dari nilai pi, kemudian negatif 6 ini kita dapat dari nilai q. Jadi negatif 10 kita uraikan atas nilai pi dan q, tapi kita tambahkan variabelnya. Jadi kalau kita lihat nanti bahwa negatif 4 dikurang 6 punya hutang 4, belanja lagi 6, berarti kan otomatis hutang 10 ya. Jadi yang di depan itu tetap, kemudian yang kita uraikan yang di tengah min 10x diuraikan atas nilai pi dan q yang sudah kita peroleh tadi, tambahkan x-nya. Kemudian yang di belakang suku ketiga ini tambah 4 tetap. Jadi yang mengalami perubahan hanya yang min 10x nilai di tengahnya saja, suku keduanya saja ya. Suku pertama dan suku ketiga tetap. Oke. Nah, sekarang di sini kita memakai dengan distributif. Artinya memakai metode distributif mencari nilai FPB. Tapi sebelum kita mencari nilai FPB, kita kelompokkan dulu ya. Misalnya kita kumpulkan 6x dengan 4x, kemudian 6x dan 4. Tapi di sini mengumpulkannya diberi tanda kurung, dan ingat untuk pemberian kurung tanda harus kita perhatikan ya. Kayak kita lihat di sini, karena di sini positif maka kita langsung beri kurung, tidak masalah, tidak ada perubahan tanda ya, tidak ada perubahan tanda yang mempengaruhi. Nah yang ini karena tanda kurang itu kita taruh di luar kurung, artinya nilainya negatif ya, kurang ini sama dengan nilai negatif, maka 6x nya karena di sini sudah jelas 6x ya, karena jadi di sini karena di luar kurung sudah negatif, maka berarti negatif kalikan 6x berarti negatif 6x ya, sudah mengalami tidak mengalami perubahan. Nah sekarang yang 4, karena di sini tanda di depan 4 awalnya tambah atau positif, sedangkan di luar kurung kurang arti negatif, maka di luar kurung otomatis berubah. Pembagian tanda positif dibagi negatif hasilnya negatif. Jadi tanda di sini harus negatif 4. Nah, jadi karena di sini hati-hati ya siswa, hati-hati, kalian harus hati-hati
ketika memberi kurung tanda harus perhatikan. Kalau di sini kurang berarti tandanya yang suku keduanya, suku berikutnya ini harus diperhatikan. Positif bagi negatif adalah negatif, ya. Tapi kalau misalnya di sini tambah, maka di sini juga otomatis tambah karena positif bagi positif. Ingat tambah itu artinya positif. Positif dibagi positif positif. Kalau di sini tambah, ya. Oke, karena kurang berarti sini kurang. Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, ini baru kita memakai metode distributif dengan mencari nilai EPB. Kita lihat kurung pertama, koefisiennya 6, suku pertama, suku kedua koefisien 4. Berarti EPB dari 6 dan 4 adalah 2, ya. Oke. Nah, sekarang untuk suku pertama tadi ada X pangkat 2. Untuk suku kedua ada X, berarti ambil pangkat terendah yaitu X. Jadi, untuk angkanya kita ambil 2, untuk variabelnya ambil X pangkat terendah, ya. Jadi di dalam kurung nih 6 dibagi 2 adalah 3, X pangkat 2 dibagi X. Nah, ini baru pangkatnya 1 X saja, sedangkan di awal pangkatnya 2, berarti kurang 1. Jadi otomatis X pangkat 2 dibagi X adalah X, ya, suku pertama. Suku kedua kita lanjut. 4 dibagi 2, ini tandanya kurang, ya, kita kasih kurang. Nah, sekarang 4 dibagi 2 berapa? Iya, 2. Nah, X-nya kita lihat, X-nya sudah sama belum? Sudah sama, sama-sama pangkat 1, berarti di dalam kurung tidak perlu ada X lagi. Jadi hasil 6X kuadrat kurang 4X dibagi 2X adalah 3X kurang 2. Oke, kita lanjut yang kurang tanda di belakangnya lagi, ya, bentuk aja berbelakang lagi. Ini tandanya kurang, berarti kita kasih kurang. Nah, kemudian 6 dengan 4, suku pertama tidak ada, suku pertama ada X, suku pertama ada X, suku kedua tidak ada X, berarti X tidak bisa menjadi EPB. Berarti yang kita jadikan EPB hanya angka-angkanya saja, yaitu 6 dan 4. Nah, EPB dari 6 dan 4 adalah 2, artinya sama-sama bisa dibagi dengan 2. Berarti yang di dalam kurung apa isinya? Kita lihat 6 dibagi 2 berapa? Iya, 3. Nah, kemudian ada X awalnya, sedangkan tadi EPB-nya tidak ada X, berarti X-nya harus berada di dalam kurung. Artinya 6X dibagi 2 adalah 3X. Oke. Nah, ini tanda kurang. Kemudian 4 dibagi 2 berapa? Iya, 2. Nah, sampai sini semoga bisa dipahami, ya. Nah, kemudian kita lanjut nih. Nah, ini kita lihat yang berada di dalam kurung, yang di dalam kurung ternyata sama, ya. Jadi cara tidak langsung di sini sampai kita memperoleh bentuk yang di dalam kurung ini sama, 3x kurang 2 sama, di sini sama-sama 3x kurang 2, maka kita memasuki langkah terakhir. Yang berada di luar kurung, nih 2x dengan min 2 itu kita kumpulkan menjadi satu kurung. Jadi yang berada di luar kurung dengan 2x di sini dengan min 2 itu kita kumpulkan menjadi satu kurung, ya, 2x nih, kemudian kurang 2 ini menjadi satu kurung. Nah, yang kurung berikutnya kita ambil yang sama ini, ya, nih, ini kan ada sama nih, 3x kurang 2, 3x kurang 2, kita tuliskan di belakangnya tidak sama tadi, yang berada di luar kurung yang kita jadikan satu, kita tulis di belakangnya, tapi hanya satu kali menulisnya. Jadi hasilnya adalah 2x kurang 2 kali 3x kurang 2. Atau boleh dibalik, maksudnya dibalik susunannya, 3x kurang 2 nya boleh di depan, 2x kurang 2 nya di belakang, ya. Jadi itu cara tidak langsung, hasilnya pasti sama, ya, hasilnya pasti sama. Kita lihat lagi boleh dengan yang di depan tadi, pasti hasilnya sama. Oke, demikian, semoga bisa kalian pahami dan ingat dengan baik apa yang sudah kalian pelajari kali ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.